Baik, selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Bu Sepin, selamat pagi Pak Bernard, selamat Pagi. pagi juga Selamat kepada pagi. narasumber. Terima kasih. Selamat pagi juga kepada seluruh peserta pada hari ini di dalam kegiatan Maranatha Inspiring. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian acara kita selama 2 jam ini, kita akan membuka di dalam doa dan saya pimpin dalam iman Kristiani. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, kami mengucap syukur pagi hari ini kami akan memulai kegiatan kami dengan kegiatan Maranatha Inspiring yang kami akan ada 3 pembicara yang akan share untuk kegiatan kami pada hari ini. Tuhan biar Engkau yang memimpin kegiatan ini dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar dan jaringannya kami gunakan juga boleh baik, boleh stabil. Tuhan Engkau yang memimpin kegiatan kami selama 2 jam ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu kita dapat kembali dalam kegiatan ini walaupun secara online ya Bapak Ibu. Di dalam Maranatha Inspiring ini diadakan setiap awal semester dan diselenggarakan oleh 3 lembaga, yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM, Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik LPKA, dan juga Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan LPIK. Untuk Maranatha Inspiring volume 1 telah dilaksanakan pada semester lalu dengan hostnya itu adalah LPPM, dan untuk volume yang kedua adalah di hostnya ini adalah kami dari LPKA, dan yang selanjutnya nanti untuk semester selanjutnya akan dijalankan oleh LPIK. Ya, Maranatha Inspiring ini menjadi ajang untuk dapat sharing pengalaman dan ide bagi dosen-dosen terkait ruang lingkup baik penelitian dan abdimas, pengembangan akademik dan teknologi pembelajaran, serta kemahasiswaan dan inovasi kewirausahaan. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai kegiatan kita pada hari ini, di mana akan ada 3 narasumber dan akan didampingi oleh 3 moderator yang akan mendampingi ibu-ibu narasumber. Untuk pembicara pertama ada Ibu Yosefin Sri Ningsi, SDS MDS, dengan moderator Bapak Imam Cahyowibowo, SEMA, sebagai Ketua Bidang Peningkatan Kualitas Kurikulum LPKA. Silakan untuk waktu dan jaringan kami serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Stefani. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian, selamat pagi Bu Stin, pagi Pak Bernard, Bu Meti, dan Ibu Bapak sekalian, dosen-dosen Universitas Kristen Maranatha yang menginspirasi. Pada pagi hari ini kita akan mendapatkan inspirasi tentang penelitian dan pengabdian masyarakat yang hari ini akan disampaikan oleh narasumber kita, Ibu Yosefin Sri Ningsi, SDS MDS. Baik, sebelum menyampaikan materinya pada hari ini, saya akan membacakan CV singkat beliau. Ya, Bu Yosefin Sri Ningsi saat ini sebagai dosen aktif di Fakultas Seni Rupa dan Desain, program Diploma 3 Seni Rupa Desain yang kita kenal saat ini sebagai D3 Fashion Design, ya. Menempuh pendidikan sarjana di Institut Teknologi Bandung dalam bidang ilmu kriya tekstil dan menyelesaikan magisternya di Institut Teknologi Bandung dan juga Kasresat University Thailand dengan bidang desain busana, ya, pada tahun 2011-2013. Beliau cukup produktif dalam penelitian, ya, baik yang didanai oleh hibah eksternal, internal maupun juga dari mitra industri. Ya, salah satunya yang mungkin yang saat ini akan dipresentasikan, ya, oleh Ibu Yosefin. Baik, tanpa berpanjang lebar, kami persilakan Bu Yosefin Sri Ningsi membagikan inspirasinya bagi kita sekalian, bagi Ibu Bapak dosen tentu dalam bidang penelitian dan abdimas, dengan tema Fashion Design as Method to Improve the Sustainability of Local Genius in Indonesia,
merupakan sebuah studi kasus batik tulis lasem. Ya. Saya berikan waktu dan jaringan kita pada hari ini pada narasumber dengan waktu 25 menit, Bu. Lebih cepat mungkin lebih baik supaya kita juga bisa berdiskusi. Terima kasih, kami persilakan jaringan pada Bu Yosefin. Baik, terima kasih Pak Imam, terima kasih LPPM, LPIK, dan juga LPKA untuk kesempatannya hari ini. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan dosen di Maranatha. Saya izin untuk share screen. Oke, jadi, oh ya ini sebentar. Saya full screen dulu ya. Jadi yang seperti tadi sudah di intro oleh Pak Imam, saya akan mempresentasikan pengalaman riset saya yang terakhir, yang saat ini juga masih sedang berjalan dengan hibah yang kami harapkan hibah yang lain ya. Judulnya adalah Fashion Design as a Method to Improve the Sustainability of Local Genius in Indonesia. Untuk studi kasusnya adalah batik tulis lasem. Oke, jadi kenapa saya waktu itu memutuskan untuk melakukan riset ini dan mengajukannya ke pemerintah? Sebenarnya riset terkait dengan lasem itu sudah berjalan cukup lama di Fakultas Seni Rupa dan Desain. Dan waktu itu diinisiasi oleh teman-teman saya, yaitu Ibu Christine, Pak Sandi, dan Bu Yunita juga, ya teman-teman yang lain. Mereka sudah memproduksi buku juga. Dan dari riset mereka, kemudian terdapat berbagai kebutuhan, yaitu peningkatan produksi dari batik lasem sendiri, dan produksinya seperti apa yang selama ini masih terbatas dalam lembaran kain. Mereka ingin masuk ke dalam bidang fashion ya, masuk ke dalam bidang yang lebih populer. Lagi presentasi. Oh. Oke, maaf. Nah, jadi ditemukan adanya stagnansi dalam industri batik lasem yang membutuhkan bantuan, dan salah satunya adalah dari pihak Maranatha. Jadi di sini ditambah lagi waktu itu sedang pandemi ya. Jadi pertanyaannya bagaimana peran pemerintah, akademisi, dan industri lainnya. Dan di sini kebetulan fashion design di Maranatha itu adalah vokasi, sehingga saya memanfaatkan peluang hibah yang diberikan oleh Dirjen Vokasi waktu itu. Nah, temuan lapangan, jadi kita telah melakukan preliminary research waktu itu, survei, beberapa kali survei itu di Januari dan Maret untuk survei awalnya. Itu kami memang melihat langsung bahwa pemahaman industri batik di Lasem akan pengembangan produk itu masih sangat kurang, dan perlu adanya diferensiasi produk selain lembaran kain agar produk-produk tersebut bisa langsung sampai ke tangan market ya. Sehingga di sini dengan kapasitas saya juga di bidang desain busana, sehingga saya mencoba membuatkan berbagai sampel dari kain-kain tersebut untuk diolah menjadi produk. Namun sampelnya seperti apa, inspirasinya dari mana, nah hal itu yang menjadi penting dalam riset ini. Dan beberapa hal yang kemudian kita fokuskan dalam riset ini adalah Lasem sebagai tempat yang memiliki banyak sekali inspirasi, lalu kemudian Indonesia dengan desain modenya yang memiliki Indonesia Trend Forecasting itu belum tersampaikan dengan baik ke UMKM di Indonesia, apalagi di Lasem ini sendiri mereka juga belum mengenal apa itu Trend Forecasting, sehingga saya mencoba mengkolaborasikan keduanya dan kemudian hal tersebut disosialisasikan keluar Lasem ya dengan berbagai kegiatan. Nah, kurang lebih skema risetnya seperti itu. Nah, ini adalah metode yang dilakukan. Jadi di awal kami mengelompokkan karakteristik lasem dan potensinya itu seperti apa. Lalu terdapat dua metode dasar ya dalam bidang fashion, yaitu trend forecasting atau ramalan tren, dan juga sustainable fashion yang saat ini juga menjadi prioritas ya di Indonesia. Lalu dibentuklah berbagai koleksi dari kedua gabungan metode ini yang digabungkan dengan potensi lokal dari Lasem itu sendiri. Masuk ke metode, cara menjalankan metode-metode tersebut tentunya tidak sendirian ya Bapak Ibu. Di sini saya menggunakan metode pentahelix dalam memproses dari produksi hingga sosialisasi ya. Di sini melibatkan tentunya pemerintah
yang diinisiasi juga pendanaannya oleh Ditjen Vokasi, dalam hal ini Mitra Studi yang didanai oleh LPDP. Lalu kemudian akademisi, saya mengajak itu di awal bersama juga dengan Politeknik Negeri Media Kreatif, program studi desain grafis. Lalu kemudian masyarakat pendamping, kami bekerja sama dengan NGO lokal, yaitu Lasem Heritage, yang selama ini sudah berkolaborasi juga dengan media-media yang cukup banyak, yang salah satunya yang cukup besar adalah National Geographic. Lalu kemudian untuk industri, awalnya kami hanya bermitra dengan satu industri batik saja, yaitu pusaka beruang. Namun dengan seiring berjalannya waktu, semakin banyak industri-industri batik yang membutuhkan bantuan ya. Dan kami jadinya berkolaborasi dengan koperasi di sana. Jadi ada klaster batik dan juga koperasi batik Lasem. Dan kami juga sebelumnya sudah bermitra dengan Asia Pacific Rayon, dan saya mencoba mempresentasikan ini ke mereka, dan mereka setuju untuk invest di dalam penelitian ini juga. Lalu untuk media, otomatis seluruh mitra media, baik dari pemerintah, akademisi, NGO, dan industri ini memiliki link-link medianya sendiri. Dan begitu banyaknya media yang terlibat, sehingga publikasi dari riset ini pun cukup besar waktu itu. Nah, ini kegiatan riset dengan tim dan mitra, jadi karena banyak mitra sehingga saya harus memetakan mitra-mitra ini bekerjanya di area mana agar bisa sinergis dan penelitian saya bisa selesai tepat waktu ya. Karena pastinya mitra-mitra itu memiliki banyak keinginan yang berbeda gitu, sehingga di sini program studi sebagai leader research-nya harus bisa mengarahkan prioritas-prioritas dari mitra-mitra tersebut. Nah, untuk mitra industri dari Batik Lasem utama dan juga pendukung, kami memiliki mitra terkait dengan pusaka beruang, lalu juga beberapa mitra lokal ya seperti industri batik Kidang Mas, lalu kemudian koperasi batik tadi ya. Mereka memerlukan materi-materi terkait dengan pengembangan fashion. Lalu kemudian kami juga bekerja sama dengan Bank BRI karena mereka sudah bekerja sama dengan Bank BRI. Jadi beberapa kegiatan pun didanai oleh Bank BRI ya, seperti pelatihan-pelatihan tersebut. Karena lokasinya cukup lumayan ke sana, kita harus mendatangkan banyak orang sehingga ada berbagai hal yang harus di-combine gitu pendanaannya. Seperti untuk pendanaan pelatihan ini, konsumsi dan tempat di daerah itu dialokasikan didanai oleh Bank BRI. Kemudian untuk mendatangkan saya dan teman-teman Maranatha tentunya didanai oleh riset saya. Dan untuk mendatangkan pakar-pakar tekstil dari EPR tentunya didanai oleh EPR seperti itu. Dan kain-kain yang untuk diuji cobakan semuanya didanai oleh EPR. Jadi saling bantu ya intinya. Lalu kemudian mitra industri tekstil di sini adalah EPR, Asia Pacific Rayon. Jadi Asia Pacific Rayon ini adalah perusahaan rayon terbesar di Asia Tenggara, di bawahnya Tanoto Group, Bapak Ibu. Jadi mereka karena memang milik dari Tanoto Group, mereka memang memiliki concern dalam membangun SDGs di Indonesia, dan juga khususnya dalam fashion ya, karena bidang EPR ini dalam bidang fashion. Nah, mereka ini sangat baik sekali gitu, mereka menyediakan seluruh kain yang akan diolah dalam riset-riset ini, dan juga mereka mendatangkan langsung pakarnya dari India, pakar tekstil waktu itu, langsung didatangkan ke Lasem ya, dan direkturnya sendiri waktu itu langsung datang ke Lasem dan memberikan pelatihan, dan memberikan pengarahan tentang situasi tekstil di Indonesia itu seperti apa, karena itu menjadi kesulitan dari para pembatik di Lasem dengan harga kain yang fluktuatif, harga material yang fluktuatif. Mereka butuh gambaran dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia, kenapa sih harga kain itu bisa fluktuatif gitu. Nah, kemudian saya juga bekerja sama dengan Asosiasi Fashion, yaitu Indonesia Fashion Chamber, yang memberikan pengarahan tentang trend forecasting. Jadi di sini kami mengadakan seminar trend forecasting bagi mahasiswa dan juga bagi para pembatik di Lasem ya. Namun ini dilakukannya secara online. Lalu kemudian tentu saja Universitas Kristen Maranatha. Kami memprovide seminar-seminar ya untuk mahasiswa-mahasiswa kami dan juga untuk umum. Nah, untuk kegiatan riset ini adalah berbagai bagian dari kegiatan riset ya, yang di dalamnya ada seminar-seminar seperti
berkenalan dengan batik lasem untuk mahasiswa, dan juga seminar trend forecasting, seminar mengenai fashion show yang menggabungkan budaya lokal dengan tren. Lalu juga ada kompetisi ya, waktu itu dari pemerintah daerah bekerja sama dengan Bank Indonesia, Bank BRI, Koperasi Batik Tulis, dan Klaster Batik Tulis Lasem mengadakan lomba berkain lasem dan berkebaya ya, untuk memperingati Hari Batik. Lalu juga ada seminar nasional, waktu itu secara onsite di Maranatha. Di sini langsung mendatangkan desainer-desainer nasional ya, dan skala internasional juga dari Indonesia Fashion Chamber. Ini semua free Bapak Ibu, jadi Prodi tidak mengeluarkan dana ya. Ini semua kegiatannya didanai oleh asosiasi. Nah, lalu masuk ke metode selanjutnya. Kalau tadi berbicara tentang peran-peran mitra yang terlibat dalam metode-metode tersebut, nah ini adalah metode yang secara khusus diterapkan dalam riset ini, yaitu Indonesia Trend Forecasting. Jadi mungkin untuk gambaran, kalau di Indonesia itu kita punya yang namanya Badan Peneliti Khusus Tren ya. Dalam hal ini misalkan tren fashion ya, sebenarnya ada tren-tren yang lain juga. Cuman saya terlibatnya di bidang fashion. Nah, di tahun awal pandemi 2020 itu mengeluarkan tren untuk tahun 2021, 2022. Itu disebut dengan New Beginning. Lalu kemudian untuk tren 2023-24 dikenal dengan tren Coexist. Ini sebenarnya adalah pemetaan ya, apa yang akan diprediksi menjadi sebuah tren, digandrungi oleh masyarakat, dibutuhkan, dan ini sebenarnya membantu desainer-desainer di Indonesia, baik itu mahasiswa maupun desainer profesional serta UMKM, untuk mengarahkan produk mereka tuh seperti apa gitu. Karena seringkali desainer itu bingung, next-nya bikin produk apa ya, next-nya bikin produk apa. Nah, untuk itu dibutuhkan yang namanya trend forecasting. Nah, untuk koleksi ini tim saya memilih Spirituality, Exploitation, The Survivors, dan The Soul Searchers ya, yang kemudian dikombinasikan dengan inspirasi-inspirasi lokal yang berasal dari Lasem. Nanti bisa terlihat pada koleksinya. Lalu juga untuk metode sustainable, kami mengacu pada SDGs, ada 17 agenda utama ya, agenda besar di dunia. Namun yang relate dengan penelitian ini adalah poin nomor 8, nomor 9, nomor 12, dan juga nomor 17. Terkait ini saya belum melakukan riset lebih jauh sejauh mana penerapan SDGs dalam riset saya, dan itu baru akan dilakukan di semester ini ya. Nah, lalu tahapan berkarya dalam bidang fashion sendiri itu, mungkin di sini banyak Bapak Ibu yang berasal dari luar bidang desain ya. Kalau dalam bidang desain pastinya sudah familiar gitu dalam tahapan berkarya itu seperti apa. Nah, dalam bidang fashion itu kami secara garis besar ada 3 tahap. Yang pertama adalah ideation stage, di mana kita harus memikirkan konsep, latar belakang berkarya itu seperti apa. Kita memutuskan kesempatan yang digunakan untuk baju itu, market needs yang kita bidik itu siapa, dan bagaimana cara kita membuat produk. Jadi segala regulasi dalam memproduksi itu harus diputuskan saat ideation stage. Nah, ini terkait juga dengan pendanaan. Jadi kita harus mengkalkulasi semuanya dari awal. Agar dalam tahapan selanjutnya, yaitu production stage dan branding promotion, kita hanya menjalankan saja. Dan kalaupun ada hal-hal yang mengganggu, itu bisa bersifat minor gitu. Lalu dalam production stage itu desain yang sudah fokus, lalu collaboration elemen seperti kolaborasi material ya. Di sini kita menggabungkan material apa saja, corak apa saja, hingga produk itu jadi. Nah, itu dalam tahap 2. Dan dalam tahap terakhir ini adalah branding dan promosi, di mana kita memikirkan bagaimana cara kita mendeliver ini ke masyarakat. Bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat dengan produk kita lewat photoshoot, advertising konsep, dan juga fashion show yang kita pilih. Karena banyak sekali fashion show yang dilakukan di Indonesia. Dan kita harus memilih event apa yang cocok dalam produk ini. Nah, dari semua prosesnya kami menghasilkan 4 koleksi Bapak Ibu, yang satu koleksinya terdiri dari 4-8 looks. Jadi kalau dalam fashion itu ada yang namanya looks.
Looks itu satu set dari kepala sampai kaki. Sedangkan kalau hanya bajunya saja itu dibilangnya piece ya. Jadi kalau satu looks artinya kita meng-create satu tampilan gitu. Nah, di sini saya tugaskan mahasiswa tugas akhir yang juga terlibat dalam penelitian ini, yaitu Janessa Angelica, pembimbingnya saya, dan Pak Peter di sini dari diplomanya. Nah, inspirasinya adalah daily life ya. Jadi LASEM itu kaya sekali dengan multikulturalisme yang mereka itu menggabungkan antara budaya Tionghoa atau China, lalu juga dengan budaya dari Barat ya, Belanda, dan juga Indonesia. Nah, itu digabung, itu terlihat sekali di lembaran-lembaran batiknya. Nah, selain lembaran batik itu juga diterapkan dalam gaya hidup sehari-hari, lalu juga gaya bangunan mereka ya, adat istiadat mereka gitu ya, apa yang mereka lakukan gitu di sana, dan mereka bisa hidup secara berdampingan dan menghasilkan potensi lokal. Nah, itu yang menginspirasi mahasiswa saya. Waktu kita beberapa kali ke sana dan dia memutuskan, Bu, gimana kalau inspirasinya adalah multikultur abstrak gitu, Bu? Boleh gitu saya bilang. Sehingga di sini inspirasinya di mood board sebelah kiri bisa kita lihat di situ ada bangunan, ada kain, ada proses batik ya. Semuanya digabung-gabungin sehingga di karyanya juga kita bisa lihat itu digabung-gabungin juga kain. Dan ini semua kain yang digunakan adalah kain yang nggak dipakai Bapak Ibu oleh pembatik-pembatik lasemnya. Jadi dalam proses produksi itu seringkali gagal dan di sini kita memanfaatkan yang gagal-gagalnya itu untuk dijadikan sebagai produk fashion. Nah, untuk marketnya ini adalah urban dari usia 25 sampai 35 tahun ya, khususnya untuk youth ya, anak muda. Trend forecasting yang kami pilih adalah New Beginning, trend forecasting yang tahun 2022 dengan tema exploitation, hedonism, dan patronization. Exploitation di sini adalah mengeksploitasi batik lasem itu sendiri yang tadinya lembaran kain oleh mahasiswa ini digunting-gunting gitu ya, digunting-gunting dan digabung-gabungkan. Tapi tentu saja kain yang digunting-gunting itu bukan kain-kain yang mahal sekali ya Bapak Ibu ya, bukan. Tapi kain-kain yang memang cacat produksi, seperti warnanya nggak rata, jadi kalau dijual juga nggak laku gitu. Dan itu kita gunting-gunting dan kita manfaatkan gimana biar dia bisa bernilai jual tinggi. Nah, ini adalah hasil koleksinya dan photoshootnya. Nah, ini adalah videonya. I love all those feelings. Warm, gracious, ritual. When I come home, my heart was on the dial. Years to come. Splendid will not be lost. My heart is full. Oke. Nah, itu adalah koleksi 1. Ini adalah koleksi yang kedua oleh Kirana Putri Kartawijaya, mahasiswa kita juga, dibimbing oleh Ibu Isma dan Ibu Weni. Inspirasinya dari bangunan antik di Lasem ya, yaitu Kelenteng Chuan Kiong, yaitu kelenteng tertua di Lasem dan juga di Jawa Tengah. Nah, kenapa dia memilih kelenteng ini? Karena kelenteng ini di dewanya itu adalah Dewi ya, yang anak ini tuh sangat suka sekali gitu dengan karakter dalam kelenteng ini. Namun tidak boleh difoto sehingga itu tidak boleh tampil dalam inspirasi juga. Jadi kelenteng ini dipimpin oleh, bukan dipimpin ya, memuja Dewi Mazu, dan saat ini masih terus didatangi ya di Lasem dan salah satu kelenteng penting juga.
Nah, lalu inspirasinya ini digabungkan dengan trend forecasting New Beginning dengan tema spirituality dan eksotik. Kenapa spirituality ya? Karena inspirasinya dari kelenteng, berusaha menyatukan antara manusia dengan Tuhan dan juga alam sekitarnya, sehingga tren yang dipilih adalah spirituality. Untuk target marketnya masih sama, yaitu kaum muda dari usia 25 sampai 35 tahun. Nah, kalau dilihat koleksinya berbeda sekali dengan yang sebelumnya. Yang ini lebih sederhana namun masih tetap untuk anak muda. Sehingga kalau kita lihat bentukan-bentukannya masih terinspirasi dari lokalitas ya, bentukan bajunya seperti opening kebaya, lalu juga kerah Shanghai. Ini videonya. Aku tumbuh beserta pusaka, sisi kasat mata bumi pertiwi, menanti kirana jelang bersemi, penuh cita menoreh wastra. Aku berlabuh di tengah pusaka, terjerat suap, terpikat air, tak sampai hati melanglang buana. Aku berdiam, melebur karya. Ya, itu untuk koleksi kedua. Ini adalah koleksi ketiga. Nah, di sini saya bekerja sama dengan industri batik Kidang Mas. Kalau yang tadi dua sebelumnya itu Pusaka Beruang, yang ini dengan Kidang Mas. Di sini inspirasinya adalah batik tiga negeri. Jadi batik tiga negeri ini adalah batik yang sangat dikenal gitu ya di Lasem dan populer dari Lasem. Kenapa? Karena untuk memproduksi batik tiga negeri ini awal mulanya dilakukan di 3 kota di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu di Lasem, itu dibatik dan dicelup dengan warna merah. Waktu itu masih warna alam ya. Lalu kemudian yang pencelupan kedua itu adalah di Solo dengan sogan warna coklat, dan pencelupan yang ketiga itu di Kudus atau di Pekalongan itu dengan warna biru. Nah, karena itu dicelup di 3 daerah, makanya disebut dengan 3 negeri, istilah 3 negeri. Nah, koleksi 3 negeri ini kemudian menginspirasi saya untuk membuat pengumuman ya. Kalau tadi lihat poster calling denim ya tadi. Nah, ini dicari baju bekas berbahan denim atau jeans untuk pembuatan koleksi New Old Fashion. Nah, jadi untuk membuat koleksi 3 negeri ini, kami mengumpulkan denim-denim bekas yang waktu itu cukup banyak terkumpul dan bisa membuat sekitar 8 looks baju. Jadi seluruh koleksi ini kain-kain denimnya itu dari sumbangan-sumbangan orang gitu ya. Nah, itu terinspirasi dari konsep 3 negeri dari wilayah yang berbeda gitu. Si denim-denim ini memiliki story yang kuat ya. Kalau kita tahu kan, kalau kita pakai produk jeans itu sampai belel, sampai rusak gitu ya, pokoknya sampai mungkin bentuknya udah nggak sesuai bentuk ketika dijual di awal gitu, karena sudah sering sekali kita pakai dan menyesuaikan dengan bentuk tubuh kita. Nah, cerita-cerita dari masing-masing baju tersebut kemudian digabungkan dengan koleksi baru, yaitu koleksi 3 negeri. Nah, untuk trend forecasting-nya di sini adalah Coexist, trend forecasting 2023-2024 dengan subtema survivor dan thrifty chic. Untuk marketnya di sini lebih luas, dewasa, ya tidak terbatas usia sebenarnya, dengan tetap dengan semangat anak muda. Ini adalah tampilan koleksinya, ini adalah videonya.
Mungkin kalau yang familiar ini syutingnya di Maranatha ya, Bapak Ibu. Nah, untuk koleksi keempat, ini berjudul Healing in Lasem, terinspirasi dari proses bagaimana manusia bisa beradaptasi dengan COVID di tengah COVID yang mereka menemukan banyak sekali kendala, banyak sekali kekecewaan dan sebagainya. Manusia membutuhkan proses healing ya untuk beradaptasi dan kembali lagi bisa beraktivitas seperti sedia kala gitu. Sehingga ini inspirasinya berjudul Healing in Lasem. Nah, untuk trend forecasting yang digunakan adalah Soul Searchers, pencarian jati diri, pencarian ketenangan hidup gitu ya, dengan subtema healing gitu. Jadi memang judul-judul ini semua tuh sudah terdapat di trend forecasting Indonesia. Nah, untuk yang ini saya bekerja sama semuanya dengan Asia Pacific Rayon. Jadi para pembatik belajar lagi dari awal bagaimana membatik di kain yang berbeda. Karena sebelumnya para pembatik di Lasem hanya menggunakan kain prima dan juga kain primissima. Dan ketika mereka membatik dengan kain yang lain, bayangkan sudah ratusan tahun, membatiknya hanya dengan kain prima dan primissima, lalu tiba-tiba dicoba dengan kain yang lain, itu resistensinya tinggi sekali waktu itu di Lasem. Namun karena saya dampingin juga dan direkturnya juga langsung datang ke sana, sehingga kita tawarkan mau coba nggak pakai kain yang lain gitu, dan ternyata berhasil dan bagus hasilnya. Dan mereka juga jadi seneng gitu, wah ternyata kainnya bagus ya gitu. Jadi mungkin resistensi itu kadang hanya di awal, hanya di pikiran saja karena mereka belum pernah mencoba ya. Tapi ketika mereka sudah mencoba dan kemudian hasilnya bagus, mereka senang dan justru jadi malah butuh gitu kain-kain ini. Dan kebetulan di proses yang ini saya juga mendapatkan pesanan yang cukup banyak ya waktu itu dari Asia Pacific Rayon. Nah, ini proses photoshootnya, kami bekerja sama dengan Museum Bank Indonesia untuk mendapatkan vibes yang klasik. Dan cukup surprise juga karena Bank Indonesia justru menyediakan semua dana untuk proses photoshoot di sini ya Bapak Ibu. Jadi seperti misalkan konsumsi, lalu juga tempat, itu semua kita dibiayai oleh Museum Bank Indonesia karena mereka cukup tertarik juga dengan koleksi yang dibuat. Nah, ini photoshootnya. Dan di sini saya mengundang fotografer-fotografer seperti dari National Geographic, lalu juga dari Direktur Asia Pacific Rayon yang kebetulan fotografer. Lalu di sini saya juga dibantu oleh timnya Pak Iwan dari tim Medcom, Irfan dan teman-teman ya, Irfan dan Topper. Ini videonya. Nah, karena waktu itu hasilnya bagus dan cukup memuaskan banyak pihak, dan bertepatan juga dengan event G20, sehingga dari Tanoto Foundation mengajukan hasil riset saya ini ke beberapa kementerian. Salah satunya adalah Kementerian
Kementerian Parekraf ya, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan mereka setuju untuk menjadikan ini souvenir dari Kementerian Pariwisata. Selain Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ini juga dijadikan sebagai official souvenirs untuk pertemuan Kementerian Lingkungan Hidup Dunia yang waktu itu berlangsung di Mesir. Nah, ini adalah photoshoot yang dibuat oleh Asia Pacific Rayon. Dan ini adalah fashion show, jadi saya juga diundang oleh Bank Indonesia untuk fashion show waktu itu di JCC, fashion show untuk produk unggulan ekspor Indonesia. Walaupun sebenarnya ini belum diproduksi untuk ekspor ya, hanya mungkin ini bisa menginspirasi UMKM yang lain di Indonesia, sehingga waktu itu koleksi ini dipilih juga. Lalu juga kita dapat program studi, dapat 2 slot untuk Jakarta Muslim Fashion Week, yaitu slot untuk akademisi dan slot untuk industri. Nah, ini beberapa contoh dari slot untuk akademisi. Dan ini slot untuk industri. Jadi waktu itu Jakarta Muslim Fashion Week ini adalah fashion show unggulan Indonesia karena pemerintah kita melalui presiden juga sudah menginstruksikan kalau Indonesia akan menjadi pusat fashion muslim dunia di tahun 2024-2025 yang saat ini kita masih menduduki urutan kelima, Bapak Ibu. Dan di sini mereka bermitra beberapa kementerian yang dipimpin oleh Kementerian Perdagangan, dan saya membantu di Kementerian Pendidikan Indonesia sebagai kurator karya. Jadi saya mengkurasi karya-karya dari akademisi di seluruh Indonesia untuk bisa join dalam event ini. Dan ini langsung dibuka oleh... Oh ya Pak? Ya, waktunya habis. Oke, baik. Terima kasih. Ini adalah publikasi-publikasi lainnya, karena mitra medianya banyak sekali. Ya, baik. Kira-kira seperti itu gambaran besarnya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih untuk pemaparannya, Bu Yosefin. Sampai kita lupa waktu ya untuk Maaf Pak, saya juga lupa waktu. Saking menariknya ya pemaparan dari Bu Yosefin ya, bahwa penelitian ini juga tadi ya dengan metode pentaheliknya menggait pemerintah, akademisi ya, tentu kita ya, industri, media, dan juga masyarakat komunitas. Ini luar biasa sekali dan sangat bisa diimplementasikan di masyarakat begitu ya, dan dirasakan hasil penelitiannya. Baik, karena kita waktunya sudah habis sebenarnya, tapi ini di kolom chat ada pernyataan ya Bu ya, mungkin juga, atau mungkin boleh ditanggapi oleh Ibu ya. Yang tampil ini modelnya ini usianya 25 sampai 30. Apakah juga terpikir untuk usia-usia senior Bu untuk ya mungkin desainnya Bu? Iya, baik. Untuk yang koleksi pertama dan kedua memang untuk youth stylingnya ya, tapi ketika produknya itu di breakdown, dipisah-pisah, itu bisa jadi untuk usia yang lebih luas ya, usia yang lebih tua juga bisa. Dan untuk koleksi yang ketiga dan keempat itu memang koleksi untuk yang lebih adult, yang lebih dewasa. Apalagi koleksi yang terakhir ya, itu dewasa sekali, dan juga bisa untuk modest juga atau untuk muslim juga. Kira-kira begitu. Oke, baik. Ya Ibu Bapak sekalian, mungkin masih ada banyak pertanyaan-pertanyaan atau mungkin komentar yang ingin disampaikan pada Bu Yosefin. Namun waktu kami juga harus berbagi dengan dua narasumber yang lain. Nanti mungkin boleh dikirim lewat pesan ataupun mungkin chat ya melalui WA ke kami panitia, atau juga boleh di sini, nanti kami akan catatkan. Nanti Ibu Yosefin nanti di lain kesempatan boleh memberikan komentarnya. Terima kasih sekali lagi, kita berikan aplaus yang meriah untuk Bu Yosefin ya. Silakan aplaus virtual Ibu Bapak sekalian. Bu Yosefin, terima kasih banyak untuk pemaparannya yang sangat menarik pada hari ini. Kami kembalikan waktunya kepada pembawa acara. Terima kasih Bu Yosefin. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi kepada narasumber kita yang pertama, Ibu Yosefin, dan terima kasih juga kepada moderator Bapak Imam
Baik Bapak Ibu, kita akan langsung masuk kepada pemaparan yang selanjutnya. Narasumber yang kedua kita adalah Ibu Dr. Erwani Mary Sartika, STMT, dan moderator pada narasumber yang kedua adalah Bapak Yohanes Hermanto Sirait, SH LLM, sebagai Ketua Bidang Peningkatan Kompetensi Akademik. Untuk waktu dan jaringan kami persilakan kepada Pak Yohanes. Baik, selamat pagi. Terima kasih Bu Stefani. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dan secara khusus kepada narasumber Ibu Mary. Selamat pagi Bu, sudah bergabung Bu ya. Selamat pagi Pak. Mohon maaf ini saya nggak kelihatan ya wajahnya. Sebentar. Baik Bu, coba dibantu host juga. Wah, baru kelihatan ininya Bu, background-nya aja. Mohon izin nih Pak, kayaknya ada kendala nih. Mungkin nanti saya buka, nggak tampil wajahnya, nggak apa-apa ya Pak? Ya baik Bu, sambil jalan aja Bu ya, sambil jalan nanti sambil coba diperbaiki. Baik, kita masuk ke narasumber kedua Ibu Dr. Erwani Mary Sartika, STMT. Kali ini beliau akan melihat dari berbagi gitu, menginspirasi dari konteks terkait dengan kemahasiswaan dan inovasi kewirausahaan. Bapak Ibu sendiri bisa melihat CV beliau yang sudah ditampilkan di dalam Zoom. Beliau juga cukup aktif di dalam penelitian, dari 2001 sampai 2022 masih tetap aktif melakukan penelitian. Saya tidak berpanjang lebar, langsung saja saya serahkan kepada Bu Mary untuk men-sharingkan atau berbagi tentang inspirasi kemahasiswaan dan inovasi kewirausahaan. Mohon izin host untuk menampilkan PPT beliau. Baik. Saya buka dua ya Pak ya jadinya ya. Ya, Ini. boleh Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, Bapak dosen, Bapak dari pengelola di LPKA. Terima kasih telah menawarkan saya menjadi narasumber. Sebetulnya saya tidak terlalu percaya diri ya untuk menjadi pembicara saat ini, karena menurut saya belum punya kelas ya, mungkin seperti tadi Bu Josephine, wah saya sangat terperangah gitu ya, luar biasa hasilnya. Ya tapi mungkin hari ini saya sedikit berbagi apa yang saya bisa bagikan untuk teman-teman, ya mungkin pengalaman saya selama di Maranatha ini. Ya, okay, next. Ya, mungkin akan saya sampaikan tadi ada sedikit yang mungkin tidak masuk, yaitu di kewirausahaan ya Pak Yohanes, maaf. Ya, tidak apa Bu. Nah itu mungkin yang saya akan sampaikan itu ada 5 mungkin ya, kurang lebih ya. Mungkin yang pertama adalah tentang kemahasiswaan, lalu program kreativitas mahasiswa, inovasi yang sempat ditawarkan oleh Universitas Kristen Maranatha yang begitu baik, lalu kolaborasi dan juga pengabdian kepada masyarakat. Mungkin penjelasan saya ini tidak seperti Bu Josephine yang detail sampai ke dalam ya tentang bidang penelitiannya tadi ya. Jadi saya lebih men-sharingkan kepada teman-teman dosen apa pengalaman saya gitu ya selama di Maranatha ini, dan mungkin kalaupun kebetulan ada prestasi itu adalah berkat Tuhan, dan juga saya mendapatkan mahasiswa yang luar biasa menurut saya ya. Ya mungkin saat ini yang saya mau sampaikan adalah sejarah saya pada saat banyak bergelut di kemahasiswaan. Mungkin saya bukan bidangnya di kemahasiswaan tentunya, tapi banyak bekerja sama dengan mahasiswa. Ya, mungkin next. Ya, kegiatan bersama mahasiswa itu saya sudah lakukan sejak dulu ya, sejak mungkin setelah saya masuk menjadi dosen gitu ya. Banyak juga saya berkolaborasi dengan mereka gitu ya, dan mungkin menjadi salah satu hasil
dari karya dengan mahasiswa adalah PLC Training Center yang telah berdiri di Universitas Kristen Maranatha ini. Ya. Awalnya mungkin kami hanya sederhana saja, gitu ya, tidak memikirkan bahwa jauh ke depan kami mau apa, tetapi kebetulan saya sebagai kepala lab saat itu diminta untuk mengembangkan lab, jadi yang saya pikirkan adalah gunakan alat yang ada di dalam lab. Ya. Nah saat itu mungkin tahun sekitar 98 atau 99 itu ya, saya ingat sekali. Di situ saya diminta oleh Pak Hendra, mungkin masih ingat Pak Hendra Cahyadi, saya diminta untuk menjadi kepala lab, dan saat itu terpikir saya melanjutkan sebetulnya hasil karya Pak Hendra sendiri ya. Waktu itu sudah menjalankan juga tentang PLC, penggunaan PLC ini, namun masih belum banyak yang menggunakannya, dan saya jujur belum tahu sama sekali saat itu. Nah, setelah itu saya mungkin mencoba mencari kemana-mana nih, bagaimana saya pengen bisa pakai alat ini gitu ya. Jadi mencari teman, mencari rekan, mencari juga teman dosen yang bisa memberikan kami masukan gitu ya untuk mengembangkan lab ini menggunakan PLC ini. Nah, saat itulah PLC ini secara perlahan tapi pasti ya, dengan dukungan bukan hanya dosen tetapi mahasiswa. Nah, itu yang pertama kali saya tersadar bahwa mahasiswa ini luar biasa ya. Jadi mungkin kalau teman-teman dosen rasa mahasiswa ini mungkin menjadi nomor 2, kalau buat saya mahasiswa ini nomor 1. Jadi melalui mereka, melalui banyak ide mereka juga, PLC Training Center ini juga bisa berdiri dengan baik gitu ya. Dan saya dari situlah mempunyai pengalaman ya dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan bersama mahasiswa. Nah, diantaranya adalah menyelenggarakan lomba. Nah, memang saat pertama kali adalah hanya PLC saja. Namun lomba itu sampai saat ini menginspirasi saya terus. Jadi kalau misalnya teman-teman gitu, kenapa sih Bu Mary seneng banget gitu ikut lomba gitu ya? Karena mungkin saya itu tergerak sejak dulu gitu ya. Sejak dulu diajak, ayo kita menyelenggarakan lomba. Ya, ayo mengikuti lomba gitu ya. Setelah itu ya sudah, lomba apapun ayolah kita ikut, rasanya jadi biasa-biasa saja. Kalaupun kalah itu jadi biasa juga gitu ya. Jadi mari kita mencoba untuk berani dan yakin gitu loh bahwa kita sanggup mengikuti lomba ya. Dan itu yang saya selalu bagikan kepada mahasiswa untuk mencoba. Namun bukan berarti kita pergi lomba dengan kondisi yang konyol, artinya tidak mempersiapkan diri. Nah, mungkin saya yakin teman-teman dosen juga banyak ya, terutama di teknik industri itu keren banget ya. Banyak sekali dosen-dosennya juga yang mempunyai kualitas ya dalam lomba ini. Mungkin saya sedikit berbagi saja dari pengalaman saya. Jadi kalau waktu kami mengadakan mengikuti lomba itu, biasanya walaupun sedikit, mahasiswa elektro itu kan nggak banyak gitu ya. Tapi kami selalu mencoba eksklusif dengan cara, ayo kita melakukan seleksi. Jadi sebelum mengikuti lomba, kami biasanya melakukan seleksi, dan walaupun jumlahnya sedikit, tetap kami seleksi ya. Jadi artinya untuk mereka ikut lomba punya satu kebanggaan di mana mereka bisa lolos gitu. Ya. Pada saat mereka lolos, disitulah mereka berjuang lebih keras, dan kami akan support gitu ya. Apapun yang mereka lakukan, apa yang mereka usahakan, yang mereka tidak tahu, kita dukung, kita beri tempat, kita beri waktu, kita sediakan alat gitu ya. Nah, itu yang kami lakukan. Nah, itulah yang mungkin sejarah di mana mungkin Bapak Ibu sempat dengar kalau dari mahasiswa teknik elektro beberapa kali menang gitu ya. Walaupun mungkin setelah pandemi COVID ini memang sampai saat ini kami belum bisa memenangkan kembali lomba PLC ini. Ya, tapi saya akan tetap mencoba ke depan karena mungkin kompetisinya juga sudah mulai berkurang saat ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan untuk masalah lomba gitu ya, dan juga kegiatan bersama mahasiswa. Selain itu juga kami membiasakan juga setiap kali mengikuti lomba, mungkin ada pameran ya, ataupun saat menyelenggarakan lomba kami juga selalu mengundang
vendor-vendor begitu ya untuk mengadakan pameran, di mana supaya kami selalu up to date gitu ya. Jadi istilahnya apa yang masih baru, apa yang terbaru gitu ya, semuanya kita masih mendapatkan pengetahuannya. Termasuk juga kami rajin juga memberikan pelatihan ya. Jujur aja saya kali ini memang nggak bisa nge-push ya untuk pelatihan ini. Karena mungkin karena sedang COVID juga, karena juga penggunaan PAC itu tepatnya harus menggunakan alat gitu ya. Namun kalau yang tidak menggunakan alat itu akan jauh lebih mudah dan bisa tetap dilakukan pelatihan-pelatihan ataupun seminar-seminar. Ya. Nah, mungkin kurang lebih gambarannya seperti itu kegiatan pengalaman saya dalam kemahasiswaan ya. Mungkin walaupun saya bukan di bidang kemahasiswaan, tapi jujur mungkin banyak sekali saya bergaul dengan mahasiswa dan mengembangkan banyak dengan mereka. Ya, next. Next slide berikutnya silakan. Ya. Nah, ya. Salah satu kegiatan lain adalah program kreativitas mahasiswa. Ya, ini yang kedua yang saya mencoba join ya. Waktu itu saya ingat banget masih sedikit dosen-dosen yang ikut, tapi ada beberapa dosen juga yang bersama-sama dengan saya mengikuti pelatihan ya. Saya ingat banget waktu itu ada Ibu Marlene dari biro yang juga mengirimkan kepada kami untuk diberi pelatihan gitu ya. Menurut saya itu luar biasa ya. Kalau saya mungkin pada prinsipnya adalah manut aja gitu ya. Jadi istilahnya kalau Bu Marlen bilang harus perhatikan bagian ini, nah, saya ikutin aja semuanya ya. Jadi tidak ada yang saya lewati, saya catat, saya ikuti. Bu Marlen bilang pokoknya kalau punya berapa mahasiswa taruhlah satu mahasiswa untuk memeriksa template. Nah itu ya. Dan itu saya lakukan. Saya tidak pokoknya tidak menolak apa kata Bu Marlen ya. Ini masukan aja, saya nggak tahu ya. Selama ini saya juga sangat kaget dan sangat berterima kasih kepada Ibu Marlen yang sudah membantu saat itu, sehingga saya akhirnya dari tim elektro itu dua kali kami bisa lolos di dalam program kreativitas mahasiswa ini. Mungkin sedikit masukan gitu ya, untuk saya nggak berani juga mengatakan bahwa saya menguasai gitu. Ini karena semua berkat Tuhan dan juga berkat mahasiswa saya yang luar biasa juga. Kalau dari pengalaman saya, mungkin teman-teman dosen banyak kan menawarkan topik adalah topik dosennya gitu ya. Nah saran saya ini mungkin coba sedikit digeser gitu ya. Coba biarkan anak-anak itu yang memberikan topik. Ya. Jadi dari 2 kali topik yang lolos di program kreativitas mahasiswa, itu topik dari mahasiswa. Jadi saya sama sekali tidak memberikan topik kepada mereka. Mungkin bukan karena topik dosen yang nggak berbobot, bukan. Ya. Jadi bedanya kalau topik yang diusulkan oleh mahasiswa itu akan menjadi semangat buat mereka. Gitu ya. Kita hanya istilahnya mengarahkan. Gitu ya. Jadi mereka kalau punya topik, punya ide, itu adalah kreativitas mereka. Dan itu memang yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi kalau setelah beberapa kali itu saya melihat bahwa titik pentingnya itu adalah mahasiswa sendiri. Ya. Kita hanya mencoba nge-push saja, ayo carilah topik, apapun boleh. Ya, saya selalu bilang begitu. Ya, selama beberapa tahun ini memang saya nggak ditugaskan, tetapi saya pengen aja gitu ya. Jadi ada keinginan saya ingin mengajar mahasiswa, walaupun ada mahasiswa yang termotivasi, ada juga mahasiswa yang ini Bu Mary nih capek banget lah pokoknya sama Bu Mary ini gitu ya. Kalau ikut tuh pasti capek aja gitu. Jadi jangan haraplah bisa santai begitu ya. Jadi saya juga mohon maaf gitu ya, nggak bermaksud seperti itu, tapi saya berharap mahasiswa yang mengikuti itu serius dan mau membuat topik yang apa yang mereka inginkan ya. Nah, disitulah biasanya saya mengarahkan bagaimana menuliskan dan sebagainya, seperti apa yang diarahkan oleh Ibu Marlen. Gitu ya. Nah, mungkin itu clue-nya, mungkin buat teman-teman siapa tahu yang mau ikut program kreativitas mahasiswa, ya, apakah saya nggak bisa bilang bahwa saya paling memahami, tapi saya ingin berbagi sedikit yang saya rasakan, gitu ya. Kalau di
beberapa kali gitu ya, kalau misalnya dosen-dosen yang sudah pernah ikut program kreativitas mahasiswa, itu seringkali di-sharingkan oleh pembimbing-pembimbing yang sukses gitu ya dari universitas lain, itu mereka betul-betul dibuat solid banget gitu ya. Artinya persiapan dari, kalau di kita tuh DKA-nya gitu ya, DKA-nya itu wah luar biasa ya. Jadi mulai dari template gitu ya, mulai dari isi gitu ya, itu semua dicek ya. Nah, kalau saya ini saat ini memang beberapa memasukkan proposal ya. Nah, yang sempat lolos ini yang saya tandai di sini ya. Jadi ada Karsa Cipta dan juga riset eksakta. Ya, karena kenapa eksakta? Mungkin karena bidang saya di teknik ya, tapi kalau untuk bidang lain mungkin silakan saja, itu banyak sekali, terutama untuk ekonomi ya, ada kewirausahaan ya, untuk sosial nih ada juga sosial humaniora gitu ya, pengabdian masyarakat tentunya ada jagoannya juga banyak ya di kampus kita ini gitu ya, penerapan IPTEK tentunya juga banyak profesor-profesor luar biasa di sini ya. Lalu karya inovatif mungkin yang memikirkan bagaimana menginovasi saja. Jadi istilahnya produknya misalnya sudah ada, lalu diinovasi, ditambah apa sehingga menghasilkan sesuatu yang lebih baik, itu sudah cukup ya. Seperti itu juga bisa ya. Ataupun kita bisa pandai menulis gitu ya, membuat artikel dan sebagainya, itu juga ada lahannya ya di PKN.AI, di PKN GFT ya. Apalagi untuk gagasan-gagasan brilian biasanya tuh Pak Robi itu yang keren-keren ya. Kalau menurut saya tuh harusnya lolos gitu. Cuma mungkin istilahnya keketatan dalam penulisan dan sebagainya itu mungkin jadi perhatian mungkin ya nanti ke depannya. Tapi saya lihat DKA sudah banyak kemajuan, jadi sudah mempersiapkan timnya untuk membuat template yang udah siap. Tapi jangan kaget kalau pemerintah itu selalu merubah template detik-detik terakhir. Jadi kita harus rajin melihat itu, nanti pada saat template berubah kita harus cepat mengubahnya gitu. Ya mungkin ini sedikit yang saya bisa sharingkan. Saya tidak tahu apakah ini adalah cukup bermanfaat ya, tapi berharap apa yang saya bagikan itu menjadi poin-poin penting lah untuk teman-teman dosen melakukan program kreativitas mahasiswa ini ya. Dan ini memang akan nyangkut dengan MBKM memang ya, walaupun mungkin SKS-nya tidak sebesar yang MSIB seperti itu enggak ya. Kalau ini mungkin masih lebih kecil ya. Tetapi untuk mendapatkan ini lumayan sulit ya kalau menurut saya ya. Jadi selama beberapa saya lihat universitas itu biasanya mereka betul-betul fokus banget dari universitasnya ingin mengembangkan ini. Beberapa saran saya sudah sampaikan ke universitas, mudah-mudahan bisa dapat dukungan ya supaya program kreativitas ini bisa naik ya jumlah yang lolosnya. Next, ya berikutnya adalah PKM Karsa Cipta yang sempat kami lolos ya. Ini saya tunjukkan hasil produk dari mahasiswa. Saya kaget banget ya, tidak menyangka yang mereka buat tuh bagus di luar dari pemikiran saya. Jadi harapan saya sih sebenarnya asal konsepnya aja udah bagus, idenya udah bagus, goal gitu ya. Tapi mereka tuh membuat sampai ke fisiknya itu dipikirkan, sampai penempatan, peletakannya, kontribusinya ya. Padahal ini hanya Karsa Cipta ya. Kalau Karsa Cipta kan sesuatu yang kita buat miniaturnya, istilahnya seperti itu ya. Jadi kita buat contohnya supaya nanti pemerintah melihat apakah ini bisa digunakan oleh pemerintah dan digunakan untuk masyarakat gitu ya. Tapi yang saya sampaikan ini mungkin ini apa sih, benda apa gitu ya, kalau teman-teman mau tahu. Ini sebetulnya untuk kalau tahu tentang solar panel ya, solar panel itu kan biasanya menyimpan energi di baterai gitu ya. Nah kalau kita nyimpan energi di baterai itu artinya kadang keisi penuh, kadang juga habis banyak, itu sampai kosong. Nah itu dijaga supaya baterainya itu bisa tahan lama gitu ya. Nah supaya tahan lama ditambahlah satu alat ini supaya nanti pada saat kepenuhan langsung dia switch
ya, mematikan ya, artinya tidak boleh mengisi lagi, dan pada saat dia kekurangan ya langsung membuka semua yang masuk dari solar panel. Tapi kalau solar panelnya lagi malam gimana, Bu? Nah, itu langsung pindah ke PLN gitu ya. Jadi memanfaatkan juga sumber dari PLN, tapi mengamankan juga si baterai, memanfaatkan juga panel surya ya. Jadi alat ini seperti itu. Dan ini juga menjadi satu produk yang inovasi nanti ya, saya akan tunjukkan yang inovasi pengembangannya. Selanjutnya PKM yang kedua, next. Nah, PKM riset eksakta ini yang lolos yang kemarin yang kedua, yaitu kursi roda. Ya, nah kursi roda yang menggunakan perintah dari otak, terutama ini ide mahasiswa ya. Saya jujur aja bukan dari saya. Jadi anak ini memang Erik ya. Kebetulan memang nggak ada di sini wajahnya, ini semua teman-teman yang melanjutkan gitu ya. Jadi Erik ini punya cita-cita, saya pengen bikin itu ya, karena saat ini sedang booming machine learning seperti itu, maka diinovasikan ya kursi roda ini menggunakan machine learning, menggunakan sinyal otak yang dibaca ya. Nah, memang kami menggunakan sensor yang cukup murah ya, yang masih masuk anggarannya oleh pemerintah, dan juga untung ada dukungan dari Maranatha sehingga kami bisa membeli sensor yang cukup bisa digunakan untuk membantu masyarakat agar bisa memanfaatkan kursi roda yang dimana orang yang menggunakannya itu tidak dapat melakukan apa-apa kecuali memerintah dengan sinyal otaknya seperti itu. Ya. Nah, namun pada saat berjalannya waktu memang ini menjadi rencana riset saya ke depan juga, karena ini sangat menarik ya. Jadi mungkin ini juga jadi gagasan-gagasan buat kita juga ya Bapak Ibu. Jadi walaupun dari mahasiswa, tetapi pada saat menjalankannya banyak hal yang masih bisa kita kembangkan dan juga bisa membantu masyarakat khususnya. Nah, itu kita bisa lakukan ke depan untuk masyarakat di Indonesia ini ya. Nah, seperti itu. Jadi ini ada foto-foto di mana mereka sedang eksperimen lalu menggunakan alatnya yang ada di kepala seperti itu ya. Ini harganya jauh lebih murah daripada yang terpasang di kepala yang banyak itu ya. Nah, itu jauh sekali harganya, ini lebih murah, tapi kita mencoba dengan sensor yang murah ini yang kita bisa manfaatkan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan nantinya. Ya. Terima kasih juga ini untuk Universitas Kristen Maranatha sudah meminjamkan kursi rodanya kepada kami sehingga bisa kami gunakan untuk penelitian ini. Next. Ya, mungkin ini salah satu yang bisa saya banggakan lah. Saya cukup senang sekali ya mendapatkan satu sertifikat ini. Yang tahun lalu seingat saya nggak dapat yang seperti ini, tapi yang tahun ini saya dapat, saya bersyukur sekali, sehingga saya punya satu sertifikat yang menyatakan dosen pendamping satu judul peraih pendanaan. Ya, itu sulit sekali ya. Dan biasanya mereka tuh meranking gitu, dosen pendamping ini dapat berapa pendanaan, 5 judul, 4 judul, 10 judul, nah seperti itu ya. Kalau di negeri itu keren banyak banget lah ya. Tapi saya pemula di sini dan saya mencoba berbagi lah untuk teman-teman, siapa tahu yang jiwanya sama, tertarik dengan mahasiswa ya, senang berkolaborasi dengan mahasiswa, ini menjadi satu sarana yang tepat untuk Bapak Ibu ya. Oke, next. Ya, ini lanjutan sebetulnya ya. Jadi kalau dilihat yang di bawah itu yang gambar tulisan PLN gitu ya. Nah, itu direalisasikan. Jadi waktu itu program kreativitas mahasiswa kami itu lolos pada saat COVID. Jadi pada saat COVID itu tidak boleh direalisasi karena mereka nggak boleh ketemu gitu ya. Nah, dengan inisiatif dari tentunya dari Wakil Rektor juga ya, Ismanto, terima kasih banyak. Akhirnya mahasiswa kami bisa merealisasikan produknya menjadi produk inovasi ya, hasil karya mahasiswa yang di bawah itu, satu deret di bawah itu hasil karya mereka direalisasikan ya dengan ada HMI-nya. Kalau yang sebelumnya itu hanya bentuknya itu
ada tombol, ada switch ya seperti itu. Kalau ini ada tampilan, jadi ada layarnya yang bisa kita kasih input itu, atau juga membaca outputnya seperti apa ya, ada grafik dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang bagian atas itu juga inovasi juga. Nah, ini saya bersama Ibu Novi Teresia Pasaribu, kami membuat satu inovasi juga bersama mahasiswa dan dosen ya, itu menggunakan alat relaksasi ya. Alat relaksasi ini sebetulnya idenya bukan dari kami, idenya tuh dari Dokter Diana ya. Jadi terima kasih nih Dokter Diana. Jadi Dokter Diana tuh sempat punya gitu alat relaksasi ini, tetapi enggak ketemu lagi, mau beli itu enggak ada gitu. Jadi minta kami membuat, karena selama ini digunakan di rumah ya untuk orang tua gitu ya dan sebagainya, dan rencana ke depan mudah-mudahan ini bisa digunakan oleh kedokteran, mungkin sudah tinggal diserah terimakan. Dan terima kasih juga bahwa hari ini sudah ada yang sidang lagi dari mahasiswa membuat inovasi ini dengan harga yang lebih murah, dengan motor yang akan menggerakkannya dengan yang lebih ringan ya. Maksudnya cukuplah dengan berat kaki manusia yang pada umumnya ya. Nah, seperti itu. Memang proses 2 menit lagi Bu ya. Iya, astaga. Supaya bisa tanya jawab nanti. Oke, baik. Baik, Ibu. Oke, next ya Pak, sedikit lagi ya Pak. Saya percepat aja. Oke, ini mungkin beberapa kolaborasi yang telah dilakukan ya dengan teknik industri, sipil, arsitektur, dan kedokteran. Silakan mungkin Pak, next aja. Ya, mungkin semua berangkat dari masalah ya, karena ada kebakaran ya, masih ingat waktu di Kelenteng seperti itu, saya bersama tim dari sipil dan juga arsitektur ya, bersama-sama membuat berkolaborasi ya untuk memetakan gitu ya, memetakan oh ya di mana nih daerah-daerah yang terbakar atau tidak. Oke, next. Selanjutnya juga dengan teknik industri kami membuat game driving simulator, tentunya untuk support penelitian teknik industri ya, dan juga yang kedokteran tadi ya. Jadi kalau saya simpulkan secara keseluruhan itu elektro tuh nggak bisa berdiri sendiri begitu sebetulnya. Kalau misalnya ada yang membutuhkan, ayolah kolaborasi dengan elektro. Kami siap membantu ya, karena kami tidak akan membuat sesuatu yang tidak berguna. Akan lebih baik kita membuat sesuatu yang berguna untuk juga prodi-prodi yang lain ya. Oke, next. Ya, ini beberapa PKM yang sudah kami lakukan, sama kami berkolaborasi juga dengan teknik industri dan juga membantu masyarakat di Desa Sumbersari. Dan yang terakhir, next, ya ini juga di Dusun Stamplat, sama ya, menggunakan hasil karya mahasiswa lalu diterapkan di masyarakat. Dan yang terakhir inilah yang saya ucapkan banyak terima kasih, bahwa inovasi yang dilakukan ini akhirnya digunakan oleh Maranatha ya. Jadi kalau dilihat ini sudah ada di Kota Baru ya. Oke, mungkin itu saja Pak Yohanes, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mary untuk pemaparannya. Saya simpulkan sedikit saja begitu Bapak Ibu. Yang pertama adalah ya, mahasiswa kita sebenarnya punya ide yang kreatif ya, sehingga ide itu bisa berasal dari mahasiswa. Kemudian yang kedua mungkin saya meralat begitu apa yang disampaikan Bu Mary tadi, prestasinya itu kebetulan, tapi tidak, sebenarnya itu proses yang dipersiapkan ya kalau melihat tadi pemaparan Bu Mary begitu. Itu saja yang bisa saya simpulkan. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu, silahkan langsung menyalakan saja suaranya, atau di kolom chat boleh mengirimkan pertanyaan atau tanggapan. Oke, belum ada Bapak Ibu? Ya Pak, dibanding nggak ada yang nanya, saya tanya aja deh. Oh ya, boleh Pak Robi, silakan Pak. Ya, supaya mungkin rekan-rekan lain juga ikut bertanya ya. Ya, Pak. Jadi mungkin saya ingin tahu tipsnya nih, kan sebetulnya mahasiswa tuh
apa ya, kurang minat di awal biasanya gitu. Jadi kita kadang bujuk-bujuk. Nah, cuman kalau di timnya Bu Mary ini rada unik ya. Kalau di kami kayaknya boro-boro ada penyeleksian gitu. Udah ada yang mau ikut aja, kayaknya kita udah kesenangan. Jadi apa yang terjadi mungkin ya kita kirim seadanya gitu. Nah, bahasa seadanya itu yang menyebabkan kita jadinya nggak fokus atau sering gagal. Ya, saya sih melihat itu dari tim saya dan diri saya juga. Tapi ya ketimbang nggak ikut, jadi konsep saya ya udah yang penting kita ikutan karena kita mencari hoki gitu di situ. Kebetulan nggak ada hokinya. Nah, tapi kalau di tim ibu itu kan dengan TE yang jumlahnya nggak banyak, terus peminatnya juga masih ada. Nah, itu yang saya mau tahu tipsnya ya. Kita tuh promosinya bagaimana gitu Bu, ke anak-anak supaya mereka tuh berminat gitu. Karena diiming-imingi apa ya, sertifikat lah, terus apa itu kayaknya kurang mempan juga gitu ya. Nah, terima kasih Bu. Oke, baik. Langsung saja Bu, boleh direspon Bu Mary. Baik, langsung aja ya Pak. Terima kasih Pak Robi. Aduh, saya sebetulnya kalau sama Pak Robi itu saya belajar duluan sama Pak Robi dulu itu ya. Saya ingat banget gitu. Saya sering banget ke tempat Pak Robi. Aduh, Pak Robi nih mahasiswanya asik gitu ya. Semuanya masuk ke ruangan gitu ya. Belajar bareng, penelitian bareng gitu ya. Kalau saya itu belum sampai begitu gitu Pak. Jadi memang nggak tahu gimana ya Pak. Kalau tadi saya bilang triknya tuh memang saya bikin eksklusif Pak. Pada saat kita menyeleksi ya, pada saat itulah mereka tuh punya satu kebanggaan. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi jangan dibiarkan siapa saja ikut, itu kadang-kadang menjadi ya sudah siapapun pasti bisa begitu ya, dan pasti aku nggak serius juga nggak apa-apa gitu ya. Jadi kalau menurut saya nggak begitu, malah saya seringkali memilih gitu. Jadi kalaupun asisten praktikum Pak, saya tuh nggak sembarangan daftar. Jadi saya akan memilih. Kalau memilih, kamu adalah yang terbaik yang saya pilih gitu. Jadi di situ dia punya kebanggaan. Pada saat kebanggaan itu muncul, pada saat disitulah dia berjuang keras gitu ya untuk menjadi yang terbaik gitu. Kalau saya merasakan itu sih Pak, tapi mungkin dengan berjalannya waktu ya, saya nggak tahu nih generasi yang baru-baru ini ya, mungkin Pak Robi merasakan bedanya. Suara saya masih kedengaran? Terdengar Ibu? Masih, Bu. Terdengar ya. Jadi dengan berjalannya waktu ada perubahan Pak sebetulnya karakteristik dari anak-anak ini. Mungkin nanti Bu Rainisa bisa bisa berbagi gitu ya. Saya juga sempat mempelajari tadi materinya Bu Rainisa ya. Jadi melihat generasi Z ini ya, generasi yang baru ini luar biasa gitu. Mereka itu mungkin dari orang tuanya gitu begitu sayang. Ya, begitu sayang dan begitu semuanya disediakan gitu ya. Jadi sedikit berat itu keluhannya banyak. Nah, itu yang mungkin sama-sama menjadi PR kita bersama, Pak. Saya jujur juga agak kesulitan makin ke sini ya. Jadi mereka tuh cenderung lari, Pak, kabur dari saya tuh. Karena apa? Bu Mary kalau mau ikut Bu Mary tuh pasti capek begitu intinya. Karena Bu Mary orangnya pengennya perfect begitu ya, pengennya bagus gitu. Padahal kami tuh nggak mampu, bilangnya begitu. Padahal dari dulu juga pasti anak-anak itu kan melalui proses baru bisa mampu gitu ya. Nah, menurut saya itu yang harus menjadi PR kita bersama, memikirkan generasi yang baru ini, yang unik, yang terlalu disayang oleh orang tua, ya mentalnya juga nggak seperti zaman kita dulu, gitu. Itu aja sih, Pak Robi. Terima kasih banyak, Bu Mary. Ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Robi. Ya, mungkin cukup sekian Bapak Ibu sekalian, karena mengingat waktu dan masih ada pembicara ketiga. Sekali lagi kita berikan apresiasi secara virtual kepada Ibu Mary. Sekali lagi terima kasih Bu Mary untuk sharingnya. Terima kasih, sama-sama Pak. Ke depan bersama mahasiswa terus berkembang Bu ya. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada host. Ya, terima kasih kepada Ibu Mary dan juga kepada Pak Yohanes sebagai moderator. Baik, kita langsung akan masuk ke dalam narasumber kita yang terakhir. Narasumber yang ketiga adalah Ibu Rainisa Maini Herianto, STMT, dengan moderator Ibu Helen Angelika Sianipar SS sebagai Ketua Bidang Pengembangan Model Pembelajaran. Silakan untuk waktu dan jaringan kami persilakan kepada Ibu Helen. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu Stefani. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat pagi Ibu Setin, selamat pagi Bapak Bernard, Ibu Meiti, Ibu Yola Margareta.
dan tentunya kepada Bapak Ibu dosen di Universitas Kristen Maranatha yang menginspirasi. Selamat pagi untuk kita semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Senang sekali kita bisa bertemu tahun ini ya Bapak Ibu, dan sebentar lagi kita akan memasuki semester genap 2022-2023 gitu. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya materi yang ketiga hari ini dengan tema peningkatan minat belajar mahasiswa melalui teknologi pembelajaran. Dan yang akan mengusung tema ini, yang akan menginspirasi kita bersama saat ini adalah Ibu Rainisa Maini Herianto STMT, yang juga merupakan dosen aktif di Universitas Kristen Maranatha. Saya akan bacakan profil beliau sebelum pemaparan. Ibu Rainisa menempuh pendidikan S1 di Universitas Kristen Maranatha, program studi Teknik Industri, dan juga melanjutkan pendidikan magisternya di Institut Teknologi Bandung. Dan saat ini juga sedang menempuh pendidikan doktoralnya pada program studi Industrial Systems and Engineering di Institut Teknologi 10 November di Surabaya. Saat ini beliau aktif sebagai dosen di program studi Teknik Industri Universitas Kristen Maranatha, dan beberapa sertifikat yang diperoleh oleh beliau, salah satunya yang paling terbaru tahun 2018 Certified Professional in International Supply Chain by PASAS Singapura 2014. Beliau juga aktif dalam penelitian dua diantaranya adalah Production Planning and Inventory Control dan Supply Chain Management. Bapak Ibu, tahun lalu beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai dosen inspiratif pada pembelajaran berbasis teknologi, yaitu Maranatha Online Learning. Baiklah Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari beliau yang akan menginspirasi kita bersama. Kepada Ibu Rainisa Maini Herianto STMT, waktu dan jaringan kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Helen yang sudah memperkenalkan saya. Selamat pagi Bapak Ibu semua, rekan dosen di Universitas Kristen Maranatha. Terima kasih kepada LPKA, LPIK, dan LPPM yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing teknologi pembelajaran yang sudah saya gunakan selama mengajar. Saya izin share screen Bapak Ibu. Baik. Nah, untuk sharing saya hari ini, saya mengambil judul adalah peningkatan minat belajar mahasiswa melalui teknologi pembelajaran. Nah, teknologi pembelajaran ini kita familiar ini, atau kita sebagai dosen ini dipaksa banget gitu ya, atau artinya kita familiar itu sejak terjadinya COVID di tahun 2020 kemarin gitu ya. Jadi memang COVID ini selain membawa dampak negatif juga sebenarnya ada dampak positifnya juga gitu ya, karena membuat kita itu menjadi melek teknologi gitu ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya masuk ke teknologi pembelajaran, seperti tadi sudah di-spill Bu Mary sedikit, kita pengen tahu dulu nih sebenarnya siapa sih mahasiswa kita saat ini gitu ya. Nah, mahasiswa kita saat ini itu adalah mereka yang ada di generasi Z gitu ya, Gen Z gitu ya kita sebutnya. Nah, Gen Z ini yang usia kuliahnya sekarang ada di usia 19 sampai 22 tahun gitu ya secara rata-rata, atau yang lahir di tahun 2001 sampai dengan 2004 gitu ya, atau secara umum Gen Z itu ada di kelahiran tahun 1995 sampai dengan 2010 gitu ya. Kita sebutnya sebagai generasi Z. Nah, generasi Z ini tumbuh di dunia yang serba digital dan canggih gitu ya. Jadi beda dengan mungkin zaman saya dulu atau zaman kita dulu gitu ya, yang masih teknologi itu masih belum canggih-canggih benar, tapi kalau mereka ini sudah ada di teknologi yang benar-benar sudah digital dan canggih. Nah, dari sumber yang saya dapat gitu ya di internet, ponsel pertama mereka itu dimiliki di usia 10 tahun gitu ya, dibandingkan kita dulu, dibandingkan saya dulu gitu ya. Saya dulu punya ponsel pertama itu di SMA gitu ya, di umur 16 tahun atau 17 tahun, tapi mereka ini sudah di umur 10 tahun, atau bahkan yang generasi sekarang gitu ya, generasi alfa gitu ya, anak-anak kita itu mungkin di 4 tahun itu sudah pegang gadget gitu ya. Nah,
hal ini akan membuat ketergantungan mereka pada teknologi itu semakin tinggi gitu ya, pada gadget, kemudian pada aktivitas di media sosial gitu ya. Bahkan sekarang anak yang baru lahir aja udah dibikinin Instagram gitu ya. Nah, mereka ini mempunyai prioritas pada popularitas gitu ya, jumlah follower dan jumlah like gitu ya. Jadi mereka itu senang dengan jumlah follower yang banyak gitu ya, jumlah like yang banyak, dan juga mereka senang kalau jadi populer atau jadi terkenal gitu ya. Nah, generasi Z ini kita sebut juga sebagai generasi milenial gitu ya, karena mereka tadi lahir di antara tahun 2000 sampai dengan 2004 gitu ya, khusus untuk mahasiswa kita gitu ya. Nah, mereka ini suka dengan hasil yang instan dan cepat gitu ya. Jadi kalau zaman sekarang itu kalau apa-apa lapar gitu ya, tinggal ambil handphone, pesen GoFood gitu ya. Mau pergi ke kampus itu tinggal ambil handphone, pesen Gojek gitu ya, nggak harus jalan kaki dulu gitu ya, nggak harus nyari angkot dulu gitu. Sekarang semuanya sudah serba instan dan cepat gitu ya. Kemudian mereka ini selalu terburu-buru gitu ya, karena sudah terbiasa dengan yang instan dan cepat gitu ya. Kemudian keras kepala gitu ya, kadang-kadang suka susah dikasih masukan gitu ya, karena merasa dirinya paling benar. Kemudian menyukai tantangan ya, haus akan pujian, open minded gitu ya, lebih mudah berbaur dan bersosialisasi gitu ya, dibandingkan anak zaman dulu mungkin lebih malu-malu gitu ya. Kalau anak zaman sekarang itu cepet banget gitu ya, ketemu orang yang nggak dikenal langsung cepet banget bersosialisasinya. Kemudian melek teknologi, lebih mudah mempelajari hal baru dan kreatif. Nah, sebenarnya ada beberapa karakter yang tadi mungkin kita bisa manfaatkan ya, seperti tadi mungkin kita bisa ambil untuk mahasiswa-mahasiswa yang kreatif gitu ya, yang open minded itu, dan yang menyukai tantangan untuk tadi ya, mungkin bisa ke programnya Bu Mary gitu ya. Jadi kita bisa ambil untuk anak-anak yang menyukai tantangan gitu ya, yang kreatif itu, supaya dia bisa menyalurkan kreativitasnya dengan kita ikutkan ke dalam lomba gitu ya. Jadi kita bisa salurkan ke arah yang positif gitu ya. Nah, untuk teknologi dan metode pembelajaran generasi Z, ini juga saya cari beberapa sumber di internet, itu teknologi pembelajaran yang sebenarnya cocok dengan generasi Z ini adalah kita gunakan slide presentasi atau video gitu ya. Jadi bukan lagi kita menggunakan cara konvensional seperti dulu ya Bapak Ibu. Kalau saya masih ngerasain kuliah itu masih pakai overhead proyektor gitu ya, pakai slide yang bening itu ya. Nah, kalau sekarang kayaknya Bapak Ibu jangan balik ke kondisi itu gitu. Jadi sebisa mungkin minimal itu pakai slide presentasi gitu ya. Slide presentasi juga kalau zaman dulu mungkin hanya PowerPoint gitu ya. Kalau sekarang itu sudah banyak macam platformnya gitu ya, dan desainnya itu sudah sangat menarik gitu ya. Nah, sebisa mungkin itu juga menggunakan video gitu ya. Terus terang sebenarnya kalau di pembelajaran saya belum maksimal menggunakan video gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa menggunakan fasilitas yang diberikan oleh LPKA melalui bidang produksi konten pembelajaran gitu ya, untuk Bapak Ibu membuat video. Kemudian tugas untuk memberikan konten digital. Nah, ini mereka jago banget gitu ya. Jadi mulai dari, apalagi anak sekarang gitu ya, dari SD aja udah bisa bikin video gitu ya. Nah, kemudian teknologi pembelajaran juga ini gunakan media sosial gitu ya. Nah, kalau saya lihat di rekan-rekan saya di teknik industri gitu ya, udah mulai memanfaatkan media sosial. Jadi kalau kayak tugas-tugas itu diupload ke Instagram gitu ya, supaya orang itu bisa lihat gitu ya. Karena mereka menyukai like, nanti like terbanyak misalkan kita kasih award gitu ya, atau apapun gitu ya. Nah, kemudian untuk metode pembelajaran ini mereka sukanya adalah learning by doing gitu ya. Jadi belajar itu dengan mengerjakan gitu, tidak hanya satu arah gitu ya, dengan dicekokin dosen itu mereka udah nggak bisa gitu. Jadi mereka harus belajar itu sambil melakukan gitu ya. Kemudian harus tujuannya jelas. Jadi dari awal kita mulai pembelajaran itu kita jelaskan dulu tujuan yang ingin kita capai itu apa gitu ya, supaya mereka mengerti. Kemudian mereka juga menginginkan feedback yang cepat gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau kita ngasih tugas gitu ya, atau kita ngasih ujian, itu kita kasih feedbacknya itu yang cepat gitu ya. Jadi jangan dibiarkan begitu saja. Kemudian di sini tutor atau kita dosen ini memposisikan diri sebagai sahabat. Jadi bukan lagi seperti zaman dulu ya Bapak Ibu. Kalau saya dulu masih ngerasain dosen itu adalah benar-benar
senior yang harus kita hormati. Nah, kalau sekarang nggak bisa kayak gitu, jadi gap-nya itu sudah semakin berkurang gitu ya, atau bahkan nggak ada gitu ya. Nah, memposisikan dirinya jadi sebagai sahabat gitu, jadi hubungannya itu sudah benar-benar horizontal, bukan lagi vertikal gitu ya. Karena kalau kita masih memposisikan seperti itu, ini nggak akan disenangi oleh mereka ya, walaupun ini juga nanti ada kekurangannya ya dari sisi etika gitu ya. Kemudian fokus pada pembelajaran audio. Jadi sebisa mungkin nggak hanya presentasi, tapi mungkin sediakan juga seperti tadi video dan audio gitu ya. Kemudian mereka ini mayoritas belajar menggunakan gadget, ya entah itu handphonenya atau entah itu laptopnya. Kemudian belajar melalui permainan dan mereka juga lebih berpikir kritis dan juga multitasking gitu ya. Jadi ini adalah teknologi dan metode pembelajaran yang sebenarnya dibutuhkan oleh generasi Z ini ya, menjadi mahasiswa kita sekarang gitu ya. Nah, media pembelajaran generasi Z ini biasanya dalam bentuk gambar gitu ya. Jadi kalau kita menyajikan slide presentasi itu nggak murni harus tulisan semua ya Bapak Ibu. Jadi selingilah dengan gambar gitu ya supaya nggak bosan. Kemudian sketsa, peta, grafik gitu ya, papan tulis gitu. Jadi kadang-kadang jangan selalu kita presentasi tapi kita juga coret-coret gitu ya Bapak Ibu supaya nggak boring anaknya. Kemudian papan panel, display, poster, kemudian bagan ya. Jadi ini yang bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk generasi Z gitu ya. Nah, saya izin share untuk Morning ya, jadi platform LMS yang kita gunakan selama proses pembelajaran ini yang pernah saya lakukan gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya izin balik lagi, saya bukan menggurui Bapak Ibu gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah menata morningnya lebih bagus dari saya gitu ya. Tapi ini saya izin share apa yang sudah saya lakukan di tahun ajaran 2021-2022 gitu ya, di semester ganjil dan genap, di mana pada saat itu semua pelaksanaannya kuliah itu adalah full online gitu ya. Jadi kalau semester kemarin ganjil 22-23 itu hybrid gitu ya, tapi yang tahun 21-22 itu adalah masih full online gitu ya. Nah, di sini untuk setiap mata kuliah yang saya ajar gitu ya, saya untuk nilai KAT itu saya membagi menjadi beberapa aktivitas gitu ya. Aktivitasnya cukup banyak Bapak Ibu. Ada forum gitu ya, kemudian ada tugas gitu ya, kemudian ada kuis gitu ya, kemudian ada konten interaktif gitu ya. Nah, dari 14 pertemuan ini ada 12 pertemuan yang ada aktivitasnya dan 2 pertemuan itu adalah kosong gitu ya. Nah, ini saya kasih bobot untuk nilai KAT gitu ya. Jadi bobotnya pun kita sesuaikan gitu ya. Kalau konten interaktif itu kan gampang gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau konten interaktif itu saya kasih bobotnya kecil gitu ya. Karena gampang banget gitu yang ngerjainnya sebentar dan mereka juga bisa nyontek gitu ya. Tapi tetap saya kasih reward tapi rewardnya kecil gitu ya. Jadi nilainya kecil. Kemudian untuk forum ini nilainya sedikit lebih besar daripada konten interaktif. Jadi saya kasih bobot 5% gitu ya. Kemudian untuk tugas, saya ada kasih yang kecil, ada yang kasih yang besar, tergantung jenis tugasnya apa. Jadi ada tugas mengerjakan soal, ada tugas presentasi gitu ya. Ini saya kasih bobot sesuai dengan tugasnya apa gitu ya. Kemudian ada kuis. Kuis ini semua pelaksanaannya atau semua pengerjaannya ini dilakukan di Morning gitu ya. Jadi platform yang sudah disediakan oleh Universitas Kristen Maranatha. Nah, di sini di setiap pertemuan ini saya update nilainya gitu ya. Jadi supaya mereka juga tahu sekarang posisi KAT mereka totalnya udah berapa nih gitu ya. Jadi mereka juga semangat gitu ya untuk mengerjakan aktivitas yang ada di Morning gitu ya. Dan mereka tahu gitu ya bahwa oh saya belum mengerjakan konten interaktif yang pertama gitu. Jadi mereka juga bisa aware gitu. Jadi saya update terus penilaian ini setiap pertemuan. Nah, ini juga mendorong saya untuk rajin ya. Jadi Bapak Ibu setelah beres kuliah berarti saya rekap gitu ya. Walaupun sebenarnya kita banyak kerjaan ya Bapak Ibu, sebagai dosen ini kita kerjaannya banyak gitu ya. Tapi ya ini jadi menuntut saya untuk setiap pertemuan saya beresin dulu gitu ya apa yang saya nilai hari ini supaya saya bisa update di pertemuan berikutnya gitu ya. Jadi nggak di
kumpulin di akhir gitu ya, karena begitu dikumpulin di akhir gitu ya, nanti kerjaan kita malah tambah banyak gitu ya. Jadi saya cicil mulai dari pertemuan yang pertama. Kemudian untuk penyajian morning ini saya mengikuti standar yang sudah ditetapkan oleh LPKA gitu ya. Jadi ada mata kuliahnya, CP deskripsi dan lain-lain. Ini saya mengikuti standar yang sudah ditentukan oleh LPKA gitu ya. Jadi ada RPS, kemudian ada video, ada daftar hadir dan seterusnya gitu ya. Jadi daftar hadir ini saya taruh di pertemuan ke-0 gitu ya, atau di topik awal, pertemuan 1 sampai 14. Nah, ini saya selalu ingetin terus gitu ya, di tiap awal pertemuan itu jangan lupa presensi, jangan lupa presensi. Nah, ini saya nggak buka sepanjang kuliah, tapi saya hanya buka 30 menit gitu ya untuk yang 3 SKS dan 15 menit untuk yang 2 SKS gitu ya, supaya yang terlambat itu nggak bisa presensi ya, walaupun tetap masih ada bisa yang curang gitu ya, lupa absen dan lain-lain gitu ya. Kemudian untuk setiap pertemuan juga saya mengikuti standar LPKA gitu ya. Jadi sebisa mungkin ada gambar gitu ya Bapak Ibu, supaya menarik bagi mahasiswanya juga untuk baca gitu ya, karena kalau cuma tulisan itu mereka udah malas duluan gitu. Tapi kalau udah ada poster, udah ada gambar, itu sedikit lebih menarik mereka untuk membaca gitu ya. Balik lagi kalau pembuatan poster ini kita bisa minta bantuan ke bidang produksi konten pembelajaran. Nah, terus terang sebenarnya waktu 1 tahun kemarin ini saya nggak sempet ke sana gitu ya. Jadi saya bikin poster ini benar-benar apa adanya gitu ya, karena kerjaan banyak gitu ya, tapi sebisa mungkin ada gambar gitu. Kemudian ada link Zoom gitu ya, kemudian ada materi, ada video Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin ya tadi ada video ya, karena generasi Z ini butuh video dan audio gitu ya. Kalau sekarang kan banyak banget ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kalau generasi Z ini karena mereka generasi dari era yang canggih gitu ya, sebenarnya mungkin tanpa kita ajarin pun mereka udah bisa belajar sendiri gitu ya. Mereka bisa cari sumbernya sendiri di YouTube gitu ya, di Google. Apa-apa mereka bisa dapatkan dengan instan. Nah, kita tinggal mengarahkan saja gitu ya. Nah, kita sebagai dosen juga jangan mau kalah ya Bapak Ibu. Jadi seperti video-video itu kita bisa search di YouTube kira-kira yang bisa menggambarkan atau yang mirip dengan yang mau kita sampaikan, itu kita bisa adopsi ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi sama saya juga mencari di YouTube kira-kira yang bisa sesuai dengan materi pembelajaran saya, ini saya bisa ambil, saya bisa taruh di morning gitu ya. Nah, kemudian tadi ada forum. Nah, forum ini bentuknya apa sih? Kalau untuk forum itu mungkin LPKA nggak bosan-bosan untuk membekali kita ya setiap mau masuk ke semester baru ini, gimana sih cara bikin forum gitu ya. Nah, kalau forum ini saya isinya diminta kasih 1 pertanyaan aja gitu. Saya kasih 1 pertanyaan aja yang gampang gitu ya, di mana mereka harus menjawab ya. Nah, setiap kali mereka menjawab itu saya kasih reward gitu ya. Nah, jawaban mereka itu nggak boleh sama dengan yang sudah saya berikan di kuliah dan jawaban dari teman-teman yang lain gitu ya. Nah, ini contoh forum yang pernah saya berikan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, karena mereka tadi menyukai feedback, ya kita kasih feedback dari jawaban mereka. Jadi jangan dibiarkan saja gitu ya. Tapi kita kasih feedback juga, jawaban mereka itu benar atau salah sih gitu ya. Jadi dikasih feedback Bapak Ibu, jangan dibiarkan gitu ya dari forumnya. Kemudian untuk konten interaktif juga LPKA banyak membekali kita ya Bapak Ibu. Konten interaktif itu macam-macam gitu ya, ada drag and drop gitu ya, ada yang memilih kata yang salah dan lain-lain. Nah, ini contoh konten interaktif yang saya gunakan gitu ya, jadi gampang aja gitu ya. Jadi cuman 5 kotak, ini disuruh mereka pasangkan gitu ya, kalimat mana yang tepat gitu ya. Nanti dicek gitu mereka benernya berapa. Nah, ini dari yang benernya ini kita kasih poin ke mereka. Nah, konten interaktif ini nggak ada batas waktu Bapak Ibu, karena kan mereka dari settingannya sendiri nggak ada batas waktu pengerjaannya, jadi saya buka terus gitu ya. Nah, nilai yang diambil adalah nilai yang pertama kali gitu ya. Jadi mereka bisa coba terus kan memang sampai benar semua, tapi yang diambil itu yang pertama kali. Kemudian ini contoh konten interaktif yang lain gitu ya. Jadi di sini diminta memilih 10 kata yang salah gitu ya pada kalimat pernyataan gitu ya.
Jadi ini mendorong mereka juga untuk membaca ya Bapak Ibu. Kalau mereka nggak mendengarkan kita, minimal mereka jadi membaca materi kita gitu ya untuk menjawab konten interaktif ini. Kemudian contoh konten interaktif yang lain juga adalah ini video ya Bapak Ibu. Terus terang ketika membuat video ini saya lama banget Bapak Ibu, walaupun videonya itu hanya 3 menit gitu ya. Jadi kita coba-coba gitu ya, videonya bentar banget gitu ya, tapi effortnya cukup lama buat saya gitu, saya hampir menghabiskan waktu 3 jam gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, pertamanya aja kita lama, tapi di tahun-tahun berikutnya itu kita bisa gunakan lagi gitu ya. Jadi pertamanya aja lama. Nah, kemudian ini contoh penilaian tugas gitu ya. Jadi tugas ini kalau mereka submit di morning, kita kasih nilai, kemudian kita kasih feedback ya. Jadi jangan lupa dikasih feedback Bapak Ibu. Jadi jangan dibiarkan gitu saja, gitu ya, tapi kita kasih feedback. Demikian juga untuk UTS Bapak Ibu yang pernah saya lakukan. Karena UTS-nya waktu itu masih online, jadi dikasih nilai, kemudian dikasih feedback salahnya di mana gitu ya. Nah, mungkin kalau yang kemarin hybrid atau nanti semester depan sudah onsite, ini jadi beda lagi ya. Jadi Bapak Ibu, yang penting pokoknya setiap apapun yang disubmit online, jangan lupa dikasih feedback. Gitu ya. Nah, kemudian tadi salah satu ciri dari generasi Z ini adalah learning by doing. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada materi Bapak Ibu yang bisa ada gamenya, nah mungkin bisa dicoba gitu ya. Jadi mereka sambil belajar. Nah, ini salah satu contoh dari satu mata kuliah saya, Supply Chain Management, ini ada gamenya. Jadi ini mereka juga jadi sambil bermain gitu ya. Nah, kemudian saya ingin membagi beberapa tips peningkatan minat belajar mahasiswa, terutama untuk generasi Z ini. Saya punya 4 Bapak Ibu. Yang pertama, kita dalam tanda kutip berusaha ya memenuhi keinginan dan cara belajar generasi Z ini ya, seperti tadi yang teknologi dan metode pembelajaran yang sudah saya sharekan gitu ya. Nah, ini dosen memang butuh waktu untuk mempersiapkan ya Bapak Ibu, di tengah kesibukan kita yang banyak. Nah, memang kita butuh waktu lebih banyak untuk memenuhi keinginan mereka gitu ya. Tapi nggak ada salahnya Bapak Ibu. Mungkin waktu banyak itu hanya di awal, selebihnya mungkin tahun-tahun depannya kita hanya perlu mengupdate, kita tidak perlu memulai lagi dari awal gitu ya. Kemudian kita bisa memanfaatkan fasilitas Learning Management System atau LMS yang sudah disediakan seperti Morning gitu ya. Itu salah satu platform yang sangat bagus menurut saya. Dan juga kita bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh produksi konten pembelajaran oleh bidang produksi konten pembelajaran LPKA gitu ya. Dalam pembuatan poster, terus terang saya juga sendiri bukan orang yang jago desain gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan untuk pembuatan poster atau pembuatan video itu dengan ke bidang produksi gitu ya. Kemudian kita harus lebih kreatif Bapak Ibu, karena mahasiswa kreatif kita jangan sampai kalah kreatif dengan mereka gitu ya. Dan satu lagi yang terakhir, kita harus sabar menghadapi mereka gitu ya. Jadi kadang-kadang yang baru kita omongkan itu ditanya lagi sama mereka, ya kita harus sabar untuk menghadapi mereka gitu ya. Mungkin itu yang dapat saya share. Saya izin share sedikit untuk apa yang saya dapatkan pada saat saya sekarang studi lanjut, yang mungkin minta 2 menit lagi ya Bu Helen. Baik Bu. Saya saat ini sedang studi lanjut di ITS gitu ya Bapak Ibu, di mana saya mengikuti PJJ online gitu ya, jadi pembelajaran jarak jauh secara online. Nah, saya cukup bersyukur karena pembelajaran online ini kalau saya lihat itu mirip sekali dengan Morning yang kita gunakan. Jadi saya sudah cukup familiar dengan portalnya ITS gitu Bapak Ibu. Karena mirip dengan Morning-nya kita. Jadi saya nggak begitu kesulitan untuk mengikuti pembelajaran di sana secara online gitu ya. Nah, portalnya kalau saya boleh tunjukkan seperti ini. Jadi dia sudah punya menu yang lengkap gitu ya, dari PD Dikti, Classroom gitu ya, sampai kurir gitu ya. Kalau kita punya paket ini kita bisa tracking di sini sampai asrama, kemudian sampai mahasiswa baru, sampai perwalian, ini semua sudah disajikan dalam portal mahasiswa gitu ya. Sampai Office pun atau software-software pun sudah bisa diakses di sini gitu ya. Nah, hanya satu yang menarik yang menurut saya mungkin nanti siapa tahu gitu ya, Morning kita sudah bisa sampai ke sana, adalah masalah presensi gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini di ITS gitu ya, presensinya itu pertama ini kita screening dulu apakah
COVID atau enggak gitu ya. Jadi kalau enggak ya tinggal diisi gitu ya, sehat dan layak. Nah, di sini ini kita bisa melihat bahwa kita itu sudah nggak masuk berapa kali, ini sudah terdata Bapak Ibu. Jadi kalau saya masuk ke mata kuliahnya, misalkan ini saya bisa lihat dari berapa kali pertemuan gitu ya, dan dari 16 kali pertemuan ini saya hadir berapa kali, apakah izin, sakit, atau alfa, ini bisa terdata dan terlihat gitu ya. Dan satu uniknya lagi, pada saat presensi itu tidak seperti morningnya kita gitu ya, jadi cuma memilih hadir, tidak hadir, atau sakit, tapi mereka itu memakai sistem barcode gitu ya, atau kode yang harus kita masukkan, jadi real time. Dosen itu hanya men-share sekitar 5 menit untuk kita memasukkan kode atau barcode, baru nanti terdata kita itu hadir atau enggak gitu ya. Ini yang menurut saya cukup menarik, siapa tahu gitu bisa menjadi masukan untuk morning kita. Ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya share, karena waktunya terbatas, saya kembalikan ke Bu Helen. Terima kasih. Wow, terima kasih banyak Ibu Rainisa. Pemaparan yang sangat baik sekali, menginspirasi kita semua, dan tentunya sangat relevan ya Bapak Ibu untuk bagaimana kita menghadapi new normal education saat ini. Dengan kita pertama sekali mengidentifikasi dulu peserta didik kita, lalu kita bagaimana cara menghadapinya, dan cara menyajikan materi dengan konten-konten kreatif yang sangat baik, efektif, dan juga menarik bagi mahasiswa untuk dipelajari. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan Ibu Rainisa melalui platform LMS kita, yaitu Morning. Baik Bapak Ibu, kami persilakan satu penanya saja, karena durasi kami berikan kesempatan bagi Bapak Ibu, silakan bertanya secara langsung. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait materi Ibu Rainisa? Ya, Bapak Ibu, bila tidak ada, bolehkah saya yang bertanya ya Bapak Ibu, satu saja pertanyaan, menghadapi Bapak Ibu, kita sadar Bapak Ibu bahwa kita menghadapi perubahan-perubahan yang setiap tahunnya, itu tidak bisa kita pungkiri ya Bapak Ibu. Melalui pemaparan Ibu Rainisa sebagai institusi di Universitas Kristen Maranatha, kita bagaimana mengidentifikasi peserta didik kita, lalu kita menemukan cara metode menggunakannya dan lain sebagainya, kita membuatnya menjadi lebih menarik lagi agar dapat dipelajari dan disukai oleh mahasiswa. Karena itu mungkin akan ada tantangan ya Bapak Ibu, bagaimana kita menyajikannya. Bolehkah Bu Rainisa mungkin sedikit share kepada kita bagaimana, apakah menemukan tantangan atau tantangan apa yang dialami dan bagaimana mengatasinya Bu? Oke. Pertanyaan yang bagus Bu Helen. Tantangan pasti ada ya Bu, apalagi waktu itu pada saat pertama kali menggunakan morning itu kan suatu hal yang baru itu tentunya sulit banget ya belajarnya ya, dan butuh waktu, yang tadi balik lagi waktu kita harus menyediakan waktu yang banyak. Nah, waktu itu sih saya selain mengikuti pembekalan gitu ya, jadi pembekalan LPK itu kan sering banget ya, setiap mau semester baru itu kan pasti diulang lagi gitu ya. Selain itu saya juga diskusi sih sama teman-teman rekan dosen gitu ya, yang sama-sama juga harus menyiapkan morning gitu ya. Jadi sama-sama diskusi, sama-sama sharing caranya ini gimana sih, dan itu cukup efektif membantu sekali Bu Helen. Jadi kita sama-sama saling membantu gitu ya, ketika mereka kesulitan di mana, kalau kita tahu kita bantu, ketika kita nggak bisa mereka tahu, mereka juga bantu kita gitu ya. Jadi itu sih. Jadi komunikasi juga gitu ya antar sesama dosen, karena pasti bebannya sama sih, kesulitannya juga sama. Jadi kita sama-sama cari jalan keluarnya gitu. Itu yang pernah saya lakukan dan pernah saya dapat Bu Helen. Ya baik, terima kasih banyak Ibu. Baik. Bila tidak ada Bapak Ibu pertanyaan, karena durasi juga kita akhiri saja untuk materi ini. Namun sebelum berakhir, mohon Bapak Ibu, mohon kepada Ibu Rainisa closing statement-nya sedikit saja, singkat saja Bu. Baik,
Mungkin closing statement dari saya, Bapak Ibu, walaupun kita semester depan itu kembali ke onsite lagi gitu ya Bapak Ibu, tapi teknologi pembelajaran ini jangan ditinggalkan ya Bapak Ibu. Jadi bukan berarti kita balik lagi ke konvensional gitu ya. Nah, teknologi pembelajaran ini jangan dijadikan beban kita, jangan dijadikan juga beban buat kita sebagai dosen. Ya, kita harus menaklukkan teknologi pembelajaran ini, kita harus bisa gitu ya, jangan sampai kalah dengan mahasiswa kita gitu ya, dan tetap semangat menghadapi semester genap 2223 ini, semoga menginspirasi. Mungkin itu Bu Helen, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Rainisa pemaparannya yang sangat menginspirasi kita semua. Dan sebelum mengakhiri, izinkan saya 1 menit untuk mengakhiri dengan closing statement juga dan sharing. Minggu lalu itu saya dapat undangan dari Education Acer Edu Summit ya Bapak Ibu. Judul ataupun tema yang diangkat adalah transformasi world class education atau transformasi menuju pendidikan kelas dunia. Itu pesertanya sangat banyak sekali, sangat ramai oleh pejabat-pejabat dan juga pengampu kepentingan pendidikan, pelaku-pelaku pendidikan. Pembicaranya sangat kompeten di bidang pendidikan dan teknologi pembelajaran dari dalam dan luar negeri. Nah, salah satu yang paling menarik bagi saya pribadi itu adalah saat pemaparan dari Profesor Insinyur Tian Belawati yang adalah Rektor Universitas Terbuka, Bapak Ibu. Dan peserta yang saya lihat hadir saat itu sangat antusias sekali dalam mengajukan pertanyaan dan juga dalam menghadapi perubahan-perubahan pembelajaran yang dihadapi saat ini dan mungkin juga nanti akan terus beradaptasi dengan pembelajaran teknologi, berbasis teknologi Bapak Ibu. Nah, kampus kita juga saat ini mengupayakan hal yang sama ya Bapak Ibu. Saya yakin sekali seperti yang disampaikan oleh Ibu Rainisa, bagaimana Bapak Ibu juga mengupayakan pembelajaran-pembelajaran disajikan dengan baik sekali, menarik untuk mahasiswa di morning juga, ataupun mungkin masih konvensional tapi juga sudah berbau teknologi ya, mungkin dengan digital content dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, barusan ini juga kita barusan menyelesaikan atau finalisasi verifikasi data rubrik isian, rubrik learning object material yang terpasang di morning ya Bapak Ibu, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Bu Rainisa ya. Namun memang pengalaman kita ada beberapa masih kami temukan yang menempelkan LOM tersebut itu dengan ala kadarnya Bapak Ibu. Ya, tapi tidak semua. Bapak Ibu lain itu tuh sudah sangat baik sekali seperti yang tadi disampaikan Bu Rainisa, ada penyajian LOM-LOM yang sangat komplit seperti forum, diskusi, attendance, bahkan ada H5P dan lain sebagainya. Namun di semester kemarin itu mungkin agak ada penurunan karena adanya perubahan model pembelajaran Bapak Ibu yang tadinya full online kemudian sekarang sudah kembali ke blended dan juga hybrid. Nah, dengan itu kita hasil diskusi dengan pimpinan mungkin kedepannya kita akan merubah skema ataupun mungkin akan adanya klasifikasi ataupun ya skema. Namun ini bukan menjadi PR seperti yang tadi disampaikan juga Bu Rainisa, sekali lagi diungkit lagi, disampaikan lagi, diulangi lagi Bapak Ibu, ini bukan menjadi beban ataupun PR baru bagi Bapak Ibu, tapi bagaimana kita mengupayakan dan menghadapi perubahan-perubahan dalam pendidikan, terutama bagaimana kita mengadopsinya menjadi sebuah pembelajaran berbasis teknologi. Seperti itu Bapak Ibu. Dan akhir kata, selamat datang di New Normal Education, Bapak Ibu. Kita harus kompromi dengan teknologi pembelajaran ini, mau nggak mau, suka atau tidak suka, gitu. Terima kasih banyak buat Ibu Rainisa, terima kasih buat Bapak Ibu semua, dan juga terima kasih kepada pembicara lainnya. Kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, mari kita menghadapi pembelajaran yang baru dan juga menempuh pembelajaran yang baru di semester genap 2022-2023. Terima kasih banyak, saya kembalikan kepada Ibu Stefani. Maaf Bu Stefani, suaranya masih belum keluar.
Tidak ada suara ya. Mohon maaf Bapak Ibu, mari kita tunggu sebentar. Sepertinya ada trouble pada mikrofon Ibu Stefani sebagai MC. Mungkin Bapak Ibu sambil menunggu Ibu Stefani, boleh silakan ada pengumuman di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Oke, biar. Udah, satu lagi nih. Jadi gue bisa ngomong nggak? Nah, kedengeran. Ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber pada hari ini. Kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik, serta Lembaga Pengembangan Inovasi dan Kewirausahaan, mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber dan moderator pada Maranatha Inspiring hari ini. Kita akan masuk ke dalam sesi foto bersama. Kami mohon Bapak Ibu dapat membuka kamera, dan sesi foto bersama ini akan dipimpin oleh Saudara Nathan. Dibantu oleh Saudara Nathan, silakan. Kami mohon untuk Bapak Ibu dapat membuka kamera. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Mohon share screen-nya dimatikan dulu. Baik, di sini ada 4 slide. Saya mohon Bapak Ibu semua untuk membuka kameranya terlebih dahulu. Sesi foto ini. Oh, masih ada mata kuliah. Baik, saya akan mulai sesi fotonya dari slide pertama. Dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, slide kedua. Hitungan 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, dalam hitungan 1, 2, 3. Dan slide terakhir, dalam hitungan 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, terima kasih. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk ke dalam presensi. Ya, berikut adalah link presensi dan evaluasi dan serta materi pada hari ini. Bapak Ibu boleh scan QR ataupun di kolom chat sudah ada link yang bisa dapat Bapak Ibu langsung klik untuk melakukan presensi kegiatan kita pada hari ini. Sekali lagi diingatkan untuk pengisian nama lengkap menggunakan gelar untuk sertifikat, dan alamat email yang didaftarkan adalah email yang digunakan sehari-hari agar kami dapat mengirimkan sertifikat kepada Bapak Ibu. Pengisian absensi cukup hanya 1 kali saja. Baik, kita tunggu waktu sekitar 1 menit lagi Bapak Ibu untuk mengisi presensi, evaluasi, dan nanti di link ini sudah ada materi dari kegiatan kita pada hari ini dari seluruh narasumber acara Maranatha Inspiring.
Untuk sertifikat akan kami kirimkan melalui email yang sudah Bapak Ibu isi di dalam link presensi. Baik Bapak Ibu, seluruh rangkaian kita selama 2 jam untuk Maranatha Inspiring ini telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, dan juga seluruh peserta yang telah hadir di dalam kegiatan kita pada hari ini. Dan kita akan menutup semua rangkaian di dalam doa, dan saya akan tutup dalam iman Kristiani, dan mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kegiatan hari ini boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih buat semua narasumber yang telah menginspirasi kami dan para dosen juga, dan biar ini juga boleh bermanfaat bagi semua dosen di tempat ini untuk semakin terus berkarya, dan bagi kami juga untuk terus dapat berkarya, Tuhan dapat berinovasi. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, sehingga acara ini boleh berjalan dengan lancar, jaringan yang kami gunakan juga boleh baik. Sebentar kami akan melakukan seluruh aktivitas kami kembali. Tuhan yang memberkati kami dan menjaga kami sepanjang hari ini. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadiran semuanya. Sampai berjumpa lagi di dalam Maranatha Inspiring untuk semester selanjutnya. Dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.